أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fillahi rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jal atas semua kenikmatan yang diberikan kepada kita. Semoga Allah menambahkan nikmat-nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan orang-orang senantiasa mengikutinya dengan baik. Semoga kita semua termasuk golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kajian, kami ingatkan kita semua, besok hari Arafah, puasa, lusanya berkurban insyaallah yang diberi kemudahan. Ini ibadah luar biasa, adanya cuma setahun sekali, jangan sampai terlewat. Tahun depan belum tentu nyampe, seandainya nyampe juga belum tentu mampu. Semoga Allah mudahkan kita dalam ketaatan, berikan kita keikhlasan dalam amal ibadah kita. Baik, kita lanjutkan kajian dari kitab Ad-Da' Wad-Dawa karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Sebelumnya dibahas tentang hakikat doa, bahwasannya doa itu bukan cuma sekedar tanda dikabulkannya keinginan, ditunaikannya hajat, bukan. Atau sebagian bahkan mengatakan bahwasannya doa itu tidak memberikan pengaruh apa-apa. Itu salah. Ditegaskan doa itu posisinya adalah sebagai sebab dari apa yang diinginkan, baik itu untuk mendapatkan kebaikan atau dihindarkan dari bahaya. Jadi wah panjang nih. Jadi doa itu adalah sebab, ya. Doa itu sebab. Sebagaimana sebab itu erat hubungannya dengan akibat. Jadi doa itu posisinya dengan suatu yang diinginkan hamba itu seperti sebab dan akibat. Sangat erat sekali hubungannya. Jadi jangan meremehkan masalah doa. Kemudian dijelaskan panjang lebar secara logika, termasuk dalam ayat-ayat Al-Quran yang sangat banyak, bagaimana Allah SWT memang menetapkan takdirnya itu dalam semuanya, dalam hukum sebab akibat. Memang semuanya dengan takdir Allah. Sebab itu dilakukan, bisa dilaksanakan dengan takdir Allah. Akibat pun yang terjadi karena sebab itu pun dengan takdir dari Allah Azza wa Jal. Tapi semuanya ketetapan dari Allah. Allah menetapkan takdirnya, ya, dalam hukum sebab akibat. Banyak sekali dalil-dalil tersebut. Kemudian setelah menyebutkan banyak dalil, berikut ini beliau melanjutkan. Fabil jumlati, kesimpulannya, fal Qur'anu min awwalihi ila akhirih sharihun fi tartibil jazaa'i bil khairi wasyarri wal ahkamil kauniyati wal amriyati 'alal asbab. Bahwasanya Al-Qur'an itu dari awal hingga akhir jelas dan tegas menjelaskan bahwa balasan berupa kebaikan ataupun keburukan, baik itu ketetapan-ketetapan alam, ya, ketetapan-ketetapan alam, dan juga yang sifatnya adalah perintah-perintah, semuanya bersandar kepada sebab. Semuanya bersandar kepada sebab. Ada sebabnya. Bal tartibu ahkamid dunya wal akhirah wa masalihuhuma wa mafasiduhuma alal asbabi wal a'mal. Bahkan ketetapan-ketetapan dunia pun serta ketetapan-ketetapan akhirat, maslahat-maslahat di sana dan mafsadat-mafsadatnya juga disandarkan kepada sebab-sebab dan amal-amal.
Sebagaimana di dunia, maka di akhirat pun demikian. Kemaslahatan-kemaslahatan akhirat atau bahaya-bahaya, ancaman-ancaman di akhirat pun dikaitkan dengan sebab-sebab atau amal-amal. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dikaitkan dengan amal. Balasan yang amal yang buruk adalah sebab dari balasan yang buruk. Amalan yang baik adalah sebab dari akibat berupa balasan yang baik. Sebagaimana di dunia, begitupun di akhirat. Balil faqih kullul faqih alladhi yaruddul qadari bil qadari. Nah, bahkan seorang yang faqih, seorang yang faham terhadap agama ini dengan sefaham-fahamnya, dialah orang yang mengembalikan, menolak takdir dengan takdir, menolak takdir dengan takdir. Wa yadfa'ul qadari bil qadari, melawan takdir dengan takdir. Wa yu'aridul qadari bil qadari, dan menentang takdir dengan takdir. Nanti saya jelaskan. Bal yumkinu lil insan an ya'isha illa bidzalik. Bahkan seseorang tidak akan bisa hidup kecuali dengan konsep ini. Dengan konsep melawan takdir dengan takdir, menolak takdir dengan takdir. Contoh, fa innal ju'a wal 'atsha wal barda wa anwa'ul makhafif wal mahadir yamil qadar. Sesungguhnya rasa lapar, haus, dingin, dan semua jenis ketakutan yang ditakuti, kekhawatiran yang dikhawatirkan oleh seseorang, semua itu ada takdir. Seorang kelaparan, takdir. Seorang didatangi rasa takut dengan sesuatu yang akan menimpa dia. Takut ini, takut sakit, takut mati, takut dan sebagainya, takut anaknya mati dan sebagainya. Itu ketakutan. Itu semua takdir. Semua itu adalah takdir. Wal khalqu kulluhum sa'au fi daf'i hadzal qadar bil qadar. Dan semua makhluk bukan cuma manusia, menolak takdir-takdir seperti ini yang dia takuti dengan apa? Dengan takdir. Lapar takdir. Maka untuk menolak takdir lapar, dia makan takdir. Dia haus takdir. Maka dia tolak takdir haus dengan minum. Itu takdir. Dan ini konsep sudah sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan dalil syar'i, juga dengan dalil akli. Dan ini tidak ada yang menolak. Nah, jangan seorang muslim, seorang kafir, bahkan binatang pun tidak menolak. Binatang kalau lapar cari makan. Ya, dia tolak takdir dengan takdir. Tidak ada yang diam. Tidak ada yang diam. Wa hakaza man waffaqahu Allah wa alhama rusdahu yadfa'ul qadara uqubatul ukhrawiyah bi qadri taubah. Nah, begitu juga urusan akhirat. Begitu juga urusan akhirat. Barang siapa yang diberi oleh Allah taufik, petunjuk taufik, ya Allah Ta'ala luruskan pemahamannya, Allah beri dia taufik, maka dia akan menolak takdir berupa hukuman-hukuman akhirat, ancaman-ancaman akhirat, dengan takdir taubat, dengan takdir iman, dengan takdir amal-amal soleh. Begitu. Ini tidak sedikit ke kita itu kalau urusan dunia selalu mengkaitkan akibat dengan sebab. Sampai ada yang bilang proses tidak gimana bisa antum lebih hafal ya? Gimana? Usaha tidak membohongi hasil, gitu kembali ya. Untuk tidak mengkhianati hasil. Itu kalau urusan dunia semua bilang gitu. Tapi urusan akhirat tidak semua. Tidak urusan akhirat. Kalau urusan akhirat, sunnah kak nggak apa-apa ditinggal, gitu kan? Makro nggak apa-apa dilakukan, makro kok jedul makro. Begitu kan urusan akhirat nggak boleh. Kalau urusan dunia sedikit pun kita nggak mau lengah, sedikit pun nggak mau lengah.
Bahkan sudah berhasil di sini, sudah cukup. Dibilang sampai 7 turunan, masih buka cabang sini, buka cabang sana. Urusan akhirat, urusan dunia. Tapi urusan akhirat, ambil yang, ya ini gimana, mana logikanya gitu. Di mana logikanya? Ini begitu kurang lebih Ibnu Qayyim menyindir kita. Ini bukan sindiran saya, tapi sindiran Ibnu Qayyim. Setelah beliau menjelaskan tentang masalah sebab akibat dalam urusan dunia, diajaklah kita berpikir begitulah juga dalam urusan akhirat. Seharusnya lebih perhatian kita dalam urusan akhirat kita. Cari yang terbaik untuk akhirat kita. Tolak apa yang kita takuti di akhirat dengan takdir di akhirat yang berupa jelek-jelek kita takuti dengan sebab-sebab yang berupa takdir Allah, dengan taubat, dosa-dosa yang mesti kerjakan bertobat, tinggalkan, kita harus menyesal, ya kita berazam untuk tidak mengulangi. Itu kan taubat seperti itu. Kalau itu berupa hak orang lain dikembalikan, kalau hutangnya dibayar, kalau nggak ada yang nggak dibayar minta dihalalkan, kalau tidak dituntut nanti di akhirat. Nasallallahu wal afiyah. Harus seperti itu. Lebih takut kita dalam urusan akhirat. Lah urusan dunia sudah jelas-jelas aman, sudah jelas-jelas insya Allah dicukupi. Tapi kita punya prinsip tadi usaha tidak mengkhianati hasil. Itu sudah kekeh, itu dipegang, dan benar banget itu. Tapi kenapa kemudian urusan akhirat? Makanya beliau di sini mengisyaratkan, hanya yaitu orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla, diberi ilham, diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala memberikan kita semua pertolongannya. Amin. Fahada wizanul qadaril mukhawwaf fid dunya wa ma yudadahu sawa. Begitu, maka seperti itulah timbangan standar dalam urusan dunia yang kita takuti. Ya, di mana kita menolaknya dengan takdir yang menjadi lawannya. Ya, ikhtiar untuk menolak takdir-takdir yang jelek tersebut. Itu sama dengan urusan akhirat. Farabbud daraini wahid. Kenapa? Karena Rabb, penguasa, pemilik yang mengatur dua negeri, dunia dan akhirat, itu satu, sama, yang mengatur sama, yang membuat undang-undang sama, yang memberi ketetapan sebab akibat juga sama, satu. Wa hikmatu wahidatun, hikmahnya juga sama. La yunaqidu ba'duha ba'dan, tidak ada yang bertentangan, wala yubtilu ba'duha ba'dan. Fahadihil mas'alatu min asyrafil masail liman arafa qadraha. Permasalahan ini, pembahasan ini termasuk permasalahan yang paling mulia bagi orang yang mengetahui kedudukannya. Wa ra'a haqqa riayatihi wal musta'an. Semoga Allah taala menolong kita dalam memahami dan mengamalkan ilmu kita. Baik, lanjut. Lakin yabqa alaihi amrani bihima tatimu sa'adatuhu wa falahu. Tetapi kata Ibnu Qayyim, masih tersisa dua hal yang dengan keduanya tersebut akan sempurna kebahagiaan dan keberuntungan seorang hamba. Yang pertama, an ya'rifa tafasila asbabis syarri wal khair. Kalau sudah tahu tentang hukum sebab akibat, bahwasanya Allah menetapkan semuanya dengan takdir dan hukum sebab akibat, maka berikutnya penting juga kita mengetahui satu. Pertama, kita tahu tentang perincian, penjelasan secara rinci apa-apa yang menjadi sebab keburukan, apa-apa yang menjadi sebab kebaikan. Nah, ini dia kita perlu belajar, kita harus tahu sebab-sebab yang mendatangkan kebaikan untuk kita wujudkan, dan sebab-sebab keburukan agar kita dapat menjauhi dan selamat dari sebab-sebab tersebut. Wa takuna lahu basiratun fi dzalika bima yushahadu fil alam. Dan agar dia memiliki ilmu pengetahuan tentang apa yang bisa dia saksikan di alam semesta ini. Jadi ilmu itu bisa juga diambil dari apa yang disaksikan, fenomena alam. Ya, selain dari Al-Qur'an, As-Sunnah yang ada sebagai bentuk, yang bentuknya teks, ya, konteks gitu kan. Maka ada fenomena-fenomena alam yang bisa dijadikan ibrah, jadikan pelajaran.
Ya. Agar memahami tentang sebab akibat. Wa ma jarrabahu fi nafsihi wa ghairihi. Dan juga bisa melihat apa yang telah dia alami atau dialami orang lain yang dia saksikan. Wa ma sami'a min akhbaril umami qadiman wa hadisan. Bisa juga dari berita-berita yang ditimpakan atau dialami oleh umat-umat terdahulu dari fenomena alam, ya, atau apa-apa yang menimpa mereka, hukuman Allah Subhanahu wa taala atau musibah, gempa atau banjir atau dan lain sebagainya yang menimpa mereka. Nah, bukankah itu diantaranya kalau kita ambil pelajaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menghukum orang-orang yang melanggar, bermaksiat seperti kaum Samud, kaum Ad, kaumnya Nabi Nuh. Sebaliknya kita lihat orang-orang yang ditolong oleh Allah seperti para anbiya dan para pengikutnya dan orang-orang soleh yang mengikuti mereka. Ini sebenarnya pelajaran langsung bagaimana hukum sebab akibat yang ditetapkan oleh Allah benar-benar telah berlaku. Dan bukan tidak mungkin itu terjadi pada kita. Sebagaimana itu bisa terjadi kepada umat sebelumnya yang mereka juga hidup di bumi yang sama. Di bumi yang sama-sama milik Allah dan masih berlaku hukum itu. Bukan tidak mungkin juga ditimpakan kepada umat yang sekarang. Wa min anfa'i ma fi dzalika tadabburul Quran, dan yang paling bermanfaat dari pelajaran yang bisa kita ambil adalah mempelajari, mentadabburi Al-Qur'an. Fa innahu kafil bidzalika ala akmalil wujuh, sebab Al-Qur'an itu mencakup semuanya. Mencakup semuanya secara sempurna. Semua sisi telah dijelaskan oleh Al-Qur'an secara rinci. Wa fihi asbabul khair wasyarr jami'an mufassalatan bayanatan. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan sejelas-jelasnya secara rinci dan begitu jelas semua sebab-sebab kebaikan, semua sebab-sebab keburukan selesai. Nah, sekarang mau apa tidak kita mempelajarinya? Mau apa tidak kita mempelajarinya? Berapa persen kita sudah gunakan untuk mempelajari, memahami kitab yang ada di hadapan kita? Nah, apalagi di zaman ini fitnah besar, fitnah sangat banyak sekali. Bagaimana kita sering kehabisan waktu, kita sia-siakan waktu selain dari hal-hal yang bermanfaat bagi kita. Hanya sekedar scroll sana, scroll sini, scroll itu, buka yang ini, buka yang itu, yang ada apa ya, IG dan lain sebagainya, berbagai macam medsos dan sebagainya. Habis waktu kita. Sementara umur kita terus berlari kencang, ya, menyusul garis finish, terus mendekati garis finish. Ini jatah umur kita terus lari mendekati garis finish. Sementara kita ketinggalan, masih sibuk dengan perhiasan dunia, gitu kan. Kejar, ayo kita kejar dengan fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Yang punya ilmu dengan ilmu, yang punya anak istri, ya, itu semua sarana kita. Yang punya harta dengan harta, yang punya jabatan dengan jabatan. Ya, jadikan semua sarana untuk mewujudkan ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mengejar akhirat kita. Jangan ketinggalan, jangan tertipu. Jangan tertipu. Jangan hanya sibuk dengan kendaraan dan tunggangan yang Allah berikan kita. Ya. Ada yang diberikan tunggangan berupa jabatan, berupa harta. Jadi dia sibuk dengan tunggangan itu, sibuk dibersihkan, dipoles, kotor dikit digosok. Tidak. Tunggangan itu bukan cuma dibersihkan toh. Oke, dia kasih suplemennya, kebutuhannya, sehat, tunggangi lagi kebut, berangkat jalan. Itu seharusnya. Bukan sibuk ngurusin itu, dibersihkan. Was. Temannya udah jauh, kita ketinggalan di tengah gurun pasir. Kita tinggal di gurun pasir sudah. Habis waktu kita, sudah kita nggak punya apa-apa. Sementara teman-teman kita sudah jauh, sudah sampai pada tujuan, sementara kita lalai. Hanya karena begitu sayang sama tunggangan kita. Yang namanya tunggangan jadi tunggangi. Jangan tertipu dengan fasilitas. Ada yang dengan kecerdasannya, kepintarannya, dengan hartanya, dengan jabatan, disayangi banget. Tunggangi itu, pakai tuh kendaraan tuh, langsung kebut sana, kejar urusan akhirat kita.
Taib. Summa sunnah, kemudian pelajarilah juga sunnah. Setelah Al-Quran, pelajari sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa innaha syaqiqatul Qur'ani, sesungguhnya sunnah itu adalah saudara kandung Al-Quran. Wahia al-wahyu tsani, Al-Quran adalah wahyu kedua. Wahyu pertama Al-Quran, wahyu kedua adalah as-sunnah. Ya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyui yuha. Nabi SAW tidak melafatkan dari hawa nafsunya, tetapi yang beliau lafatkan adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Wa man sarafa ilaihima, beliau ingatkan kita, barang siapa yang menyibukkan dirinya terhadap Al-Quran dan Sunnah, inayatahu, perhatiannya kuat, iktafa bihima an ghairihima, maka itu sudah cukup bagi dia tanpa yang lainnya. Untuk mengetahui sebab-sebab kebaikan, sebab-sebab keburukan sudah cukup. Ingin selamat khususnya di akhirat dengan cara mengetahui sebab-sebab kebaikan kemudian dia wujudkan. Untuk mengetahui sebab-sebab keburukan, bahaya yang di akhirat kelak, sehingga dia bisa menjauhi dan menghindarinya, cukuplah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran Sunnah sudah cukup. Wahuwa yuriyanika al-khair wa syarra wa asbabahuma. Keduanya Al-Quran dan Sunnah sudah bisa memuaskan Anda, mencukupkan Anda. Semua kebaikan, semua keburukan dijelaskan. Juga sebab-sebabnya. Hatta ka'annaka tu'ayinu dzalika iyanan, hingga seolah-olah kalian melihat langsung dengan mata telanjang. Ini ajakan bagi kita untuk belajar, terus menuntut ilmu. Tidak ada yang kebaikan yang lebih baik daripada ilmu agama. Karena semua kebaikan dari ilmu agama. Sebagaimana keburukan, semuanya itu sebabnya adalah kebodohan terhadap ilmu agama. Tidak ada kebaikan kecuali dengan ilmu agama. Makanya Nabi bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa Allah menghendaki kebaikan bagi dia, ini umum, kebaikan dunia terutama kebaikan akhirat, maka Allah akan jadikan orang ini faham terhadap agamanya. Ini jelas bahwa yang sebab faham ilmu terhadap agama adalah sebab dari semua kebaikan, terutama kebaikan di akhirat. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita kebaikan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tayyib. Wa ba'da dzalika idza ta'ammalta akhbarul umam wa ayyam Allah fi ahli ta'atihi wa ahli masyatihi tabaqa dzalika ma alimtahu minal Qur'ani was sunnah. Kalau kita kemudian baca Al-Quran, membaca As-Sunnah, kemudian setelah itu kita mentadaburi tentang berita-berita tentang umat-umat terdahulu dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala bertindak kepada mereka, kepada orang-orang yang taat, dan apa yang Allah lakukan kepada ahli maksiat, maka kita akan dapati sesuai semuanya dengan ilmu yang kita pelajari, baik dari Al-Quran dan As-Sunnah, tentang terjadinya sebab akibat. Wa ra'aitahu bitawassil ma akhbarallahu bihi wa wa'ada bihi, maka Anda juga akan melihat secara rinci, detail sekali, jelas segamblang-gamblangnya bahwasannya apa yang Allah Ta'ala kabarkan, apa yang Allah janjikan benar-benar terjadi. Wa alimta min ayatihi minal afaq ma yadulluka 'alal Qur'an, dan kamu akan mendapati dari seluruhnya yang kau lihat bahwa Al-Qur'an itu benar. Dan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam juga benar, al-haq benar. Wa anna Allah yanjuzi wa'dahu wa la mahalah, dan Allah benar-benar bisa mewujudkan janjinya dan tidak ada yang mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Fattarihu tafsilun li juz'iyyati ma'arrafna Allah wa rasulahu min tafasil asbabil kulliyah lil khair wasyarr. Maka sejarah menjelaskan kepada kita secara detail bahwasanya semua yang terjadi itu bagian dari apa yang kita ketahui yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, bahwa sebab-sebab secara keseluruhan itu sangat erat kaitannya dengan akibat yang baik dengan akibat yang baik, sebab yang buruk dengan akibat yang buruk. Ini berkaitan dengan
sebab akibat. Baik. Berikutnya masih berkaitan dengan secara khusus masih doa. Ini sebenarnya ini pembahasan doa ya, doa. Cuman pembahasannya tentang doa itu kaitannya posisinya ada sebab akibat dengan yang diminta, dan ternyata hukum ini bukan berlaku hanya pada doa, tapi berlaku kepada semua takdir Allah, di mana Allah menetapkan pada takdirnya adalah hukum sebab akibat. Berikutnya masih berkaitan dengan doa atau takdir secara umum. An yahdhara mughalatata nafsihi ala hadal asbab. Kemudian yang perlu kita ingat masih berkaitan dengan sebab, yaitu jangan sampai seseorang itu tertipu atau menipu dirinya sendiri kaitan dengan masalah sebab. Nah, ini kadang-kadang orang itu menipu dirinya sendiri. Nanti kita jelaskan. Wa hadza min ahmil umur, ini penting sekali. Fa inal abda ya'rif annal ma'siyah wal ghaflah minal asbabil mudirrah lahu min dunyah wa akhirati wa labud. Seorang hamba yang beriman, dia pasti tahu bahwa kemaksiatan, melanggar larangan Allah. Itu maksiat itu adalah lawan taat. Taat itu dua wujudnya. Melaksanakan perintah, itu taat, atau menjauhi larangan itu taat. Ada dua macam. Dan maksiat lawannya, berarti maksiat apa? Menyelisihi perintah, ya, sengaja menentang perintah dan sengaja menerjang larangan. Ini maksiat. Nah, maka beliau jelaskan di sini, semua orang yang beriman tahu, sangat tahu sekali bahwa maksiat dan kelalaian. Lalai itu apa sih lalai itu? Lupa, tapi lalai itu maksudnya gini. Dia tahu kebaikan ada pada melaksanakan atau berupa dengan meninggalkan. Bisa jadi kan kebaikan seorang itu kan bisa dengan mendapatkan manfaat atau terhindar dari mudarat. Nah, lalai itu adalah dia tidak mengamalkan ilmunya, itu lalai. Sudah tahu lobang masih diterjang, itu masih gitulah. Ini lagi pakai sepeda tanya apa. Tahu dia tadi siang lobang di sana. Masuk aja, itu lalai namanya itu. Itu lalai, sudah tidak mempedulikan ilmunya, itu lalai. Ya, sudah tahu apa gitu, sudah tahu waktunya sholat misalkan, terus sampai habis. Nah, itu lalai seperti itu. Lalai tahu, tapi tidak dijalankan, itu lalai namanya. Beda dengan orang yang memang tidak tahu, ini beda. Orang tidak tahu dimaafkan, tapi orang lalai dosa. Termasuk kelemahan seorang hamba itu lalai. Nah, maksiat dan lalai, seorang hamba tahu jelas apa itu maksiat, apa itu kelalaian dalam menjalankan ketaatan. Aina huwa. Dia tahu bahwasanya maksiat dan lalai adalah di antara sebab yang mendatangkan mendatangkan bahaya bagi dia, baik di dunia dan akhirat. Dan itu pasti. Ya, gak ada yang nolak ini ya. Sepakat ya? Sepakat. Meskipun malas kita. Seandainya dia bersilat lidah, itu bersilat lidah kepada orang lain, tapi tidak kepada hatinya. Tidak pada hatinya. Mau dia tidak puasa misalkan di bulan Ramadan. Mungkin dia pintar bersilat lidah karena malu, karena gengsi. Beralasan, keluarlah semua hafalannya, keluar ini kan. Dengan segala alasan. Ini kan demi maslahat, demi alasan. Tapi hatinya nggak bisa dibohongin. Hati sendiri nggak bisa dibohongin. Penting. Walakin tughalituhu nafsuhu bil ittikal ala afillahi wa ma'rifati taratan. Nah, kemudian ini penting. Pertama, pastikan setiap orang yang beriman tahu maksiat dan lalai berbahaya dunia akhirat. Tetapi ada sebagian orang kemudian dia menipu dirinya sendiri. Salah satunya dengan alasan bersandar terhadap maaf dan ampunan Allah Subhanahu wa taala.
Maksiat dijalankan. Sudah tahu maksiat diterjang dengan mudahnya. Gampang kan sama maksiat. Kemudian karena dia pinter ya, hafal juga ini. Dia katakan bahkan pada dirinya sendiri, dipaksa dirinya mengikuti, Allah maha luas ampunannya. Rahmat Allah begitu luas. Allah menyayangi hambanya melebihi hamba itu terhadap dirinya sendiri. Ini salah satu. Ini ingat, kalau muncul seperti itu pada diri kita, kita bicara pada diri kita sendiri, apalagi pada orang lain, maka ini tipu daya. Ini was-was diri kita sendiri atau was-was dari syaitan. Jangan dituruti. Nanti saya jelaskan di akhir-akhir. Yang lain, bitasfifi bitaubati taratan. Di antara bisikan hati yang menipu diri kita sendiri adalah menunda-nunda taubat. Nanti aja, nanti aja. Kan masih 30 tahun. Ya, masih muda. Nantilah umur 60 lah gitu kan. Sebentar. Gitu. Ada besok. Ya, ada besok. Sedikit saya jelaskan di sini. Siapa yang menjamin kalau hari ini kita nggak bertobat, besok kita bertobat? Orang itu sadar mau bertobat, satu, karena itu adalah anugerah dari Allah. Di mana orang ini dibuat sadar dengan maksiatnya. Sadar dari maksiat itu adalah hidayah dari Allah. Sehingga dia mau bertobat. Sadar dulu dengan maksiat. Karena orang kalau nggak sadar nggak mungkin mau tobat. Sadar kalau maksiat, kalau yang dia kerjakan itu maksiat. Kemudian ada keinginan untuk tobat. Ini juga anugerah dari Allah. Tidak semua orang sadar maksiat mau bertobat. Nah, ketika Allah beri dia hidayah untuk ingin bertobat, dia tolak. Dia berkata besok saja, atau tahun depan, atau nanti sudah tua. Pertanyaan, siapa yang jamin besok dikasih hidayah yang sama? Karena yang Anda tentang yang memberi. Yang kita tentang untuk tidak bertobat itu Allah yang berikan kita hidayah. Terus yang kedua, bukankah ketika kita terjatuh pada dosa dan menambah dosa, bukankah itu menambah hati kita semakin tertutup? Nah, bukankah dosa yang kita kerjakan itu menambah hati kita tertutup, menambah kerak hitam pada hati kita, dan semakin kerak hitam banyak, semakin tertutup dan semakin sulit bertobat. Kalau sekarang saja kita sadar untuk bertobat, kita tolak, terus kita berdosa lagi. Ketika hati kita masih lumayan kan, nggak hitam-hitam banget, bagaimana kita menjamin tahun depan kita sudah berkarat tebal? Siapa yang menjamin bisa bertobat? Tidak ada jaminan. Maka itu dia, jangan ditunda. Orang ketika jatuh pada dosa, secara umum itu lalai dia. Makanya sampai Rasulullah mengungkapkan tidak beriman seorang mukmin ketika dia berzina. Ya, seolah-olah imannya dinafikan imannya. Ketutup imannya ketika dia melakukan maksiat. Nah, makanya ketika dia diberi sadar, nah berarti iman kembali, iman kuat. Tapi kenapa kok dia tolak, ditutup lagi dengan maksiat? Terus berharap besok bertobat? Siapa yang menjamin? Nas'alullah wassalamu wal afiyah, jangan sampai. Maka ketika disadarkan Allah segera bertobat. Ya, tinggalkan dosa tersebut, lawan. Jangan turuti hawa nafsu kita, lawan, bisa dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Kemudian watarotan bil istighfari bil lisan. Kadang-kadang orang itu cuma bersandar mengandalkan istighfar hanya dengan lisan. Menganggap hanya bilang astagfirullah, dihapus semua dosanya. Padahal hatinya nggak ada keinginan untuk bertobat. Seolah bilang astagfirullah. Itu kalau ente muamalah sesama manusia. Yang melihat ente hanya dohirnya tok. Tapi Allah Azza wa Jal bukan cuma dohir yang lihat, tapi Allah Ta'ala maha tahu apa yang ada di hati kita. Jujur nggak kita itu istighfar? Nah, kalau enggak ya sia-sia. Wa yaf'alil mandubata rotan. Sebagian juga meremehkan dosa hanya dengan mengerjakan amal-amal
sunnah. Amal-amal sunnah. Ya karena memang Allah menjanjikan bahwa amal-amal tertentu itu dapat menghapus dosa. Allah menjanjikan barang siapa yang puasa Arafah diampuni dosanya setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Tapi apakah dengan semudah dia berpuasa secara zahir saja kemudian Allah ampuni? Tidak. Tidak. Yang namanya ibadah itu perlu diiringi dengan amalan hati, niat yang kokoh, niat yang begitu ikhlas, rasa harap yang kuat, rasa takut kepada Allah atas siksanya. Bukan begitu. Kita kalau melanggar satu aturan di tempat kita kerja misalkan, apa yang terjadi? Ketakutan yang besar. Melanggar. Ketakutan. Ini kalau ketahuan bisa dipecat dan sebagainya. Bersama dengan ketakutan itu ada rasa harap. Rasa harap dimaafkan. Rasa harap. Urusan sesama manusia aja seperti itu kita. Hanya pemilik perusahaan tempat kita kerja. Sekarang dosa ini urusannya sama pemilik alam semesta. Pemilik alam semesta yang memiliki kehidupan dan kematian. Yang memiliki seluruh penguasa udara, angin. Adapun kalau kita melihat maksiat jalan, tapi saya sehat-sehat saja dan sebagainya, itu beda urusan itu. Memang dunia di sisi Allah Taala nggak ada harganya, makanya diberikan kepada siapa saja, nggak ada harganya. Itu bukan ukuran bahwasanya Allah tidak memperhatikan, tidak memperhatikan. Seolah kita bebas, lepas tidak. Tidak. Tapi bisa jadi justru itu adalah tamam, itu bisa istidraj. Tidak ada yang terlewat di sisi Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang terlewat. La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Besar kecil tidak ada yang lewat, semuanya dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Maha mampu untuk membalas. Allah Maha mampu membalas. Jadi kita berbuat kesalahan bukan sama kita bisa jadi kita dengan sengaja melanggar atau mendolimi orang, menyakiti orang. Dia tidak balas karena nggak mampu. Walau kita punya kuasa dan sebagainya. Tapi yang kita maksiati ini, yang kita langgar aturannya itu Allah Azza wa Jalla. Bukan cuma sekedar polisi aja kita kadang-kadang nggak takut ya kan. Oleh kanan kiri aman lanjut. Apalagi di Pegirian. Ya. Lampu merah Pegirian, nggak ada nilainya itu di situ polisi. Nggak ada kehormatannya di situ. Tadi maghrib saya macet, naudzubillah, macet banget gara-gara itu yang dari selatan tuh penuh banget dari selatan, sampai yang dari utara, yang dari Karang Tembok nggak bisa lewat, sampai tinggal sedikit mojok gini. Nah, itu sama manusia, tapi ada takut. Tapi Allah Azza wa Jalla maha mampu, maha kuasa Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Justru seandainya, artinya kalau Allah seandainya membalas langsung, ya bisa. Apalagi Allah membalas setimpal, habis kita. Habis. Dosa kita, seandainya Allah balas, contoh nih ya. Kita membuat, contoh nih, di perusahaan saja, nih ya. Atasan buat peraturan. Ada peraturan terus bertingkat-tingkat. Tapi ada satu peraturan yang pada tingkat tertentu, kalau melanggar langsung pecat. Langsung dikeluarkan. Kan begitu ada juga kan. Melanggar, pecat. Langsung. Ya enggak, tinggal pecat. Daripada pecat itu kan. Langsung dihabiskan. Bahkan di tatanan negara kita juga ada hukum mati. Pelanggaran ini mati. Dan Allah Maha mampu. Sementara dosa kita, naudzubillah sekali ya, dosa kita. Dan Allah Maha tahu, nggak ada yang kelewat. Nggak ada yang terlewat di sisi Allah Ta'ala. Sebagaimana kita mengetahui itu, Allah juga tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Bagi Allah, Allah Maha tahu yang ada kita sembunyikan di dada kita, sama mudahnya bagi Allah. Seperti Allah Ta'ala mengetahui yang tampak pada kita. Tersembunyi di dada itu bagi teman-teman kita, itu tersembunyi. Bagi Allah sama saja. Semua jelas di sisi Allah Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala mengetahui mata khianat. Mata yang khianat. Yaitu mata yang melihat maksiat. Itu kan khianat tuh. Mata maksiat itu kan siapa yang tahu? Itu kan urusan kita. Apalagi pakai kacamata hitam. Nggak yang tahu. Tapi Allah Ta'ala mengetahuinya dengan detail. Bahkan niat kita Allah Maha tahu. Maka hendaknya kita selalu takut, introspeksi diri. Memang betul manusia nggak luput dari khilaf, dari kesalahan. Karena memang itu kodratnya, yaitu sunnatullah.
Tapi yang terpenting adalah kita berusaha, berhati-hati. Kalau terjatuh, segera bertobat. Terjatuhlah maksiat, kemudian sadar maksiat itu karunia dari Allah. Kita jatuh maksiat, sadar dengan maksiat itu karunia dari Allah, jangan disia-siakan. Langsung bertobat, sesali langsung, menyesal. Sebagaimana tadi kita ketika jatuh maksiat takut dihukum, tapi kita berharap diampuni. Dan Allah membuka lebar-lebar itu. Lebar-lebar membuka ampunan Allah dengan cara bertobat. Bukan cuma bersandar dengan hal-hal yang remeh tadi. Bertobat, minta ampun, berhenti, jangan diulangi gitu caranya. Semoga Allah memberikan kita belum doa. Menjadikan amin ya Allah, berikan kemuliaan. Luar biasa. Ini baca kitabnya Ibnu Qayyim, ana juga merinding. Wabil ihtijaj bil qadari taratan, wabil ilmi taratan. Kadang-kadang ada juga yang mengandalkan ilmu, ya, mengandalkan ilmu. Bilangnya saya tidak tahu. Wah, alasannya saya tidak tahu, jatuh dalam maksiat, alasannya saya nggak tahu. Alasannya tok. Kan kalau nggak tahu dimaafkan, ya. Tahu apa pura-pura nggak tahu, gitu kan? Tidak tahu apa pura-pura tidak tahu. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Wal bil ihtijaj bil qadari taratan. Sebagian juga yang salah kaprah malah berhujjah dengan takdir. Dengan takdir. Saya mencuri karena takdir Allah. Ya. Saya ya kan dibilang khilaf ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini juga nanti dijelaskan secara rinci, guys. Sabar, masih panjang. Wal bihtijat bil asya wan nadhair at-taratan wal iktida bil akabir. Nah, ada juga alasan yang salah kaprah dengan beralasan karena mengikuti kakek moyang atau nenek moyang. Itu juga salah kaprah, bukan alasan seperti itu. Bukan alasan. Ketika kita sebagai orang yang mukmin, yang beriman dan mengetahui ini maksiat, ini kelalaian, maka jangan dibuat alasan. Segera bertobat, minta ampun Allah Ta'ala. Pertama, berusaha jangan sampai jatuh. Sekuat kita jangan sampai jatuh dalam maksiat, jangan sampai kita lalai. Dilawan diri kita ini, dilawan hawa nafsu kita. Jangan diperturutkan hawa nafsu ini. Ya, kesenangan karena hawa nafsu itu fata morgana. Itu hanya sejenak saja. Dan itu pun kesenangan yang menipu. Bukan yang mendatangkan kebahagiaan. Kebahagiaan itu dengan mentaati Rabbul Alamin. Dengan mentaati Rabbul Alamin. Mentaati hawa nafsu itu kesenangan semu. Namanya kan semu, menipu, bukan aslinya. Ya, semu yang mengantarkan kepada kebinasaan. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa katsirun minan nas yadhunnu annahu law fa'ala ma fa'ala summa qala astaghfirullah zala atharu dzunub wa raha hada bihada. Banyak di antara orang mengira seandainya dia melakukan suatu dosa, lalu dia bilang astaghfirullah, langsung hilang bekas dosanya. Langsung hilang bekas dosanya. Ini paham yang salah, ini pemahaman yang keliru. Wa qala li rajulun minal muntasibina ilal fiqh. Ada yang bilang kepadaku, kata Ibnu Qayyim, dari orang-orang, dari sebagian orang yang menisbatkan dirinya ahli fikih. Berarti orang alim, seorang alim. Ana af'al ma af'al summa aqul. Saya biasa melakukan apa yang aku lakukan dari satu dosa atau satu maksiat. Lalu aku mengatakan subhanallah wa bihamdi mi'ata marrah. Lalu aku membaca subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali. Wa qad ghufira dzalika. Sungguh semua dosa itu telah diampuni. Bagaimana dia memastikan itu menjadi betul? Allah Ta'ala banyak dalil menjelaskan bacaan tertentu menghapus dosa. Ya, zikir-zikir tertentu menghapus dosa. Tapi memastikan hanya dengan lafaz-lafaz itu, hanya dengan menyampaikan itu pasti diampuni, siapa yang menjamin? Siapa yang menjamin? Karena amal itu tidak cukup hanya zahir, tapi batin bagaimana keikhlasannya. Makanya seorang hamba itu terus berusaha sebisa mungkin ada ketaatan, kebaikan kecil apapun dia lakukan. Kebaikan apapun yang dia bisa dia lakukan, berharap.
amal yang dia kerjakan sekecil apapun bisa jadi ini yang menjadi sebab diampuni dosaku. Ya, khawatir bahwasanya amal-amal yang sebelumnya dikerjakan tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Khawatir. Memang seorang hamba itu, seorang mukmin itu, dia harus husnudzon kepada Allah. Husnudzon kepada Allah bahwasanya setiap ketaatan yang dia kerjakan diterima oleh Allah. Setiap tobat dari satu dosa diterima tobatnya oleh Allah ketika sudah bertobat. Itu memang lazim. Karena Allah memerintahkan kita untuk selalu berhusnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi tidak serta-merta rasa harap yang besar melalaikan rasa takut. Tetap harus ada rasa takut. Rasa takut bahwasanya ibadah yang kita kerjakan tadi belum diterima. Harus ada ini. Tobat yang kita lakukan karena suatu dosa belum tentu diterima. Harus ada kecil itu harus seimbang. Sehingga ini akan membuat hamba tetap istiqomah, terus memperbaiki ibadahnya, terus memperbaiki tobatnya. Tapi orang yang lupa dengan rasa takut, hanya harap yang besar tadi, khawatir nanti lalai, ujub diri, seolah-olah dosanya sudah diampuni semuanya, seolah-olah sudah pegang tiket masuk surga, seolah-olah sudah diselamatkan dari neraka, ujub diri. Kemudian yang ditakutkan jatuh pada kesombongan, melihat kanan kirinya masih nggak tahu sholat, nggak tahu berjamaah, kemudian mengangkat dirinya, saya sudah lebih hebat daripada dia. Lirik ahlun nar ini. Seperti itu jadinya, ini sombong sudah ini, sombong. Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang. Nasallallahu alaihi wasallam. Yang ada kita perbaiki diri kita terus, perbaiki diri kita. Ngapain urus orang lain? Ya, ketika hisab masing-masing diri sendiri, di alam kubur, di alam barzah, meskipun matinya rombongan, nasallallahu alaihi wasallam, nanti ya fitnah kuburnya satu-satu ujiannya satu-satu, nggak ada jawaban rombongan, baris gitu, nggak ada, satu-satu jawab. Dan semua mempertanggungjawabkan amal-amalnya, usaha-usahanya. Udah Isya nih. Khairan, gimana ini? Sebelum tutup mungkin ada yang bertanya, silakan. Pak Dokter. Yang lain ada mungkin langsung? Enggak, silakan. Ya. Dokter. Kan takdir dari satu takdir ke takdir yang lain. Ayo, betul. Nanti saya ulangi. Ya. Dari satu takdir ke takdir yang lain. Betul. Tengah-tengahnya itu kan ikhtiar, itu sebab akibat tadi. Yang saya mau tanya, waktu kejadian Umar sama Ubaidah bin Jarrah, yang Ubaidah mau masuk ke tempat yang ada wabah, Umar kan larang jangan masuk, nanti kena wabah kau meninggal. Ubaidah bilang aku mau ke sana takdir Allah. Umar bilang kau menghindar takdir Allah. Yang saya tanya, batas ikhtiarnya manusia yang tadi Ustaz bahas itu, dari kisahnya sahabat tadi yang masyhur banyak di broadcast kemarin waktu Covid, itu di mana batasnya Ustaz? Usaha kita itu, di sini saya sudah memang takdirnya saya sudah tidak bisa. Di sini enggak, saya harus usaha lagi. Yang itu juga takdir. Itu batasnya gimana? Tadi itu. Konsep yang ini saya belum pernah dengar, Dr. Afan. Tapi kalau dilihat dari konsep Ibnu Qayyim, usaha itu takdir. Jadi usaha itu termasuk menolak takdir. Usahanya yang dia lakukan itu menolak takdir. Jadi contoh tadi, menolak takdir dengan takdir. Lapar takdir. Menolak lapar dengan makan. Makan itu takdir. Nah, makan itu takdir. Jadi tadi Umar yang tidak jadi masuk kemudian pulang. Nah, pulangnya Umar ini takdir. Ada wabah, ya. Dan kalau dia masuk itu takdir. Nah, kalau dia masuk adalah takdir. Maka Umar menolaknya dengan cara tidak masuk ke sana. Nah, tidak masuknya Umar adalah takdir. Ini sebab akibat maksudnya. Sebab akibat. Dengan sebab menghindar dari kota tersebut, ya, dengan sebab menghindar kota tersebut dan ini takdir, maka didapatlah berupa keselamatan dari wabah. Dan keselamatan dari wabah itu
takdir Allah Ta'ala bisawab. Gitu. Maka sama dengan wabah juga sama. Masalah wabah pun demikian. Wabah menyebar itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dengan takdir Allah Ta'ala. Kemudian kita pasti wabah ini kan sesuatu yang tidak kita suka. Sesuatu yang tidak suka, sesuatu yang kita takuti, sesuatu yang kita hindari. Nah, ini takdir nih, takdir Allah. Dan takdir Allah bisa ditolak dengan takdir yang lain. Bukan berarti nggak bisa ditolak, tapi bisa ditolak dengan apa? Dengan takdir lain. Takdir lain apa? Sebab yang dapat menghindarinya. Sebab yang menjadi lawannya. Jadi lawannya. Sebabnya apa? Banyak. Doa sebab. Minum obat sebab. Tidak datang ke tempat yang terbar ini, kalau memang itu dijelaskan secara kedokteran atau ilmu yang lain, itu juga sebab. Nah, itu juga sebab. Tapi ketahuilah, penting ini. Baik sebab atau akibat. Ya, baik sebab atau akibat, itu semua dengan masyiatillah. Semua dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Semua dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Jadi Allah menetapkan suatu hukum, tapi semuanya dengan kehendak Allah. Dan ada hikmah di balik itu semuanya. Ada hikmah di balik itu semuanya. Kemarin saya lagi bahas di sawahan masalah ini ya, di ampel sawahan itu. Karena sebab yang dilakukan hamba ikhlas karena Allah, ya, karena Allah itu tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang cuma-cuma. Allah bayar, ya kan? Allah bayar, Allah kasih pahala. Dan pahalanya berlipat ganda. Ya, yang Allah berikan balasan itu lebih baik daripada usaha dia. Ya, dengan balasan yang berlipat ganda. Artinya seandainya hamba ini dengan usaha yang begitu gigih, kemudian tidak menggapai apa yang diinginkan, tidak ada yang sia-sia. Karena Allah sudah bayar dia. Dengan bayaran yang lebih, yang bukan cuma setimpal tapi berlipat ganda, tidak ada sia-sia. Karena Allah kasih pahala dia. Ya, Allah kasih pahala. Justru ketika dia berhasil menggapai apa yang diinginkan, dia harus sadar bahwasannya yang dia gapai itu karena Allah. Bukan karena dirinya. Bukan karena kehebatannya. Ya. Sehingga dengan begitu dia akan terus bersyukur kepada Allah. Terus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ujub. Karena dia tidak pernah melihat dirinya punya andil dari kesuksesan dia. Ya, seorang misalkan hafal Quran. Alhamdulillah, hafal Quran. Hafal Quran bukan hal yang mudah juga. Karena orang bisa hafal Quran tuh apalagi sudah umur ya kan, dia perlu mempertajam hafalannya dulu. Untuk mempertajam hafalan ini dikit berat gitu kan. Sampai pada satu saat dia duduk bisa langsung hafal setengah juz, bisa jadi. Nah, orang yang tertipu dia akan melihat bahwasanya hafalnya Quran dia karena kegigihan dia. Sampai bisa menghafal satu kali duduk setengah juz. Tertipu dia berarti. Tertipu dia. Ini bisa membuat dia ujub nanti. Karena merasa dia bisa menggapai suatu tingkat, ini dalam ibadah ya, suatu kebaikan bisa menghafal Quran dan lain sebagainya. Itu karena kehebatan dia. Padahal tidak, sama sekali tidak. Caranya dengan melihat apa? Dengan melihat orang yang sama dengan dia. Usahanya sama, tapi nggak berhasil. Dia yang berhasil. Bukannya dengan melihat seperti itu dia sadar bahwa keberhasilan dia bukan karena dia. Karena sebab yang dilakukan sama dengan temannya. Nah, orang tuh justru tertipu ketika dia keberhasilannya yang dia gapai itu tidak sesuai dengan usahanya. Saya lah cuma begini, alhamdulillah begini. Nah, tapi kalau alhamdulillah benar hatinya menyandarkan kepada Allah itu benar. Tapi kalau kemudian menisbahkan kepada dirinya, membanggakan dirinya, bahkan sombong atas orang lain. Biasanya kalau kumpul nih sesama orang tua membanggakan anaknya. Biasanya yang sering itu membanggakan anaknya. Saya lah nggak ngapa-ngapain di rumah, tapi anakku mau cowok gitu kan. Untuk membanggakan dan untuk merendahkan itu. Itu hati-hati itu hati-hati. Itu ujub. Seharusnya dinisbahkan kepada Allah Ta'ala. Dinisbahkan kepada Allah Ta'ala. Justru dia sadar, saya nggak usaha apa-apa. Kalau bukan karena anugerah dari Allah, nggak mungkin anakku seperti ini. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Saya pun demikian, usaha saya, teman-teman saya itu.
sekian. Kalau saya lihat dulu waktu SD, saya itu 30 anak, ya kan, lulus. Kemudian saya ketemu dengan anak SMP, semuanya beda teman saya, anak 30. Cuma satu yang bisa seperti saya. Terus apa bedanya sebenarnya saya sama dengan teman-teman saya? Sama saja. Ketika saya bisa menggapai sesuatu, itu karena anugerah dari Allah, bukan karena kita. Jangan dibalik, jangan kemudian kita, saya yang hebat. Dari mana dong usahamu sama dengan yang lain itu nggak dapat, kamu yang dapat, gitu kan? Dapat. Kamu dengan saudara-saudaramu, kakak dan adikmu sama, makan ini, usaha ini, tidur ini, kamu bisa sholat malam, bisa tahajud, bisa ini. Pasti semuanya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Biar kita tidak tertipu ya dengan apa yang kita gapai, baik urusan dunia atau urusan ketaatan, urusan akhirat. Semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Antum sudah tambah, alhamdulillah ini, alhamdulillah. Kali ini memang anak tidak bisa lanjut. Wow, Akbar.